Shalom teman-teman sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video ini saya akan memberikan pelajaran tentang pendidikan agama Kristen. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 11 SMK. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi untuk kesejahteraan bersama dengan saya Pendeta Felix Andaria. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kali ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kesempatan pada kali ini. Kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu untuk pendidikan agama Kristen dengan mengangkat tema teknologi untuk kesejahteraan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau menyertai kami dari awal hingga akhir video pelajaran ini, supaya kami juga dapat berkonsentrasi dan juga memahami apa yang kami pelajari. Sertailah kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Di sini saya mengangkat kemajuan teknologi. Yang pertama adalah dampak positif. Dalam menjalani atau dalam melakukan suatu kegiatan pastinya kita juga memerlukan teknologi. Namun di sini teknologi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, ini kita bahas tentang dampak positif dulu. Yang pertama, dampak positif penggunaan teknologi adalah memberikan kemudahan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima, memperkaya kreativitas. Dan yang terakhir adalah mempercepat komunikasi, transaksi, dan produksi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Pasti yang namanya teknologi pastinya serba mudah, serba praktis, dan juga serba efektif, efisien. Nah, inilah salah satu keunggulan dari teknologi. Yang tadinya kita susah menjadi mudah. Yang tadinya kita ribet gitu ya, rumit jadi gampang dan sebagainya. Itulah kemajuan teknologi, memberikan dampak positif. Lalu dampak positif yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ini juga pastinya akan diminati oleh semua orang ya. Secara kualitas, misalnya mungkin dulu TV hanya hitam putih, sekarang udah berwarna ya. Yang dulunya komputer hanyalah cuman ya beberapa aplikasi begitu ya, sekarang komputer sudah banyak fitur-fiturnya. Begitu juga dengan kuantitas. Kuantitas di sini yang tadinya kita mencetak hanya beberapa lembar saja, tapi dengan kemajuan teknologi kita bisa mencetak ribuan bahkan jutaan untuk mencetak kertas misalnya, atau untuk mencetak buku ataupun yang lain-lainnya. Dan juga meningkatkan kuantitas yang lain ya. Misalnya kalau membuat suatu barang gitu ya, yang tadinya kita juga cuman membuat kuantitasnya atau secara jumlahnya kecil, secara jumlah sedikit menjadi banyak. Ya, contoh-contoh yang lain kita banyak temukan lah di luar sana gitu ya teman-teman ya, dalam kemajuan teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas. Lalu setelah itu adalah mengembangkan sumber daya manusia. Mengembangkan sumber daya manusia dengan teknologi ya. Di sini manusia jadi semakin terampil, semakin kreatif di dalam menjalani aktivitasnya. Contohnya pastinya yang kita punya yaitu gadget ya, istilahnya HP gitu. Di dalam kita menggunakan HP juga kita semakin mengetahui bahwa keunggulan dari HP kita bisa buat foto, buat video, dan juga bisa bersosial media dan lain sebagainya. Jadi mengembangkan sumber daya manusia ini di sini adalah juga salah satu aspek positif atau dampak positif dalam kemajuan teknologi. Kita semakin pintar seperti itu ya teman-teman ya, semakin pintar untuk menggunakan alat-alat atau
elektronik yang ada di dunia ini. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pastinya akan menambah wawasan dan pengetahuan. Wawasan dan pengetahuan ini juga pastinya akan bertambah seiring dengan kemajuan teknologi. Yang tadinya tidak ada internet, ketika ada internet, kita bisa mengetahui dunia luar, ya kan? Istilahnya wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah melalui kemajuan teknologi ini. Itu sangat signifikan pengaruhnya ya teman-teman ya. Dengan adanya internet, kita bisa mengakses internet di mana saja dan kapan saja, kita bisa menambah pengetahuan kita. Lalu memperkaya kreativitas ya, sama seperti tadi ya, yang mengembangkan sumber daya manusia. Ketika kemajuan teknologi kita gunakan dengan baik, pastinya kreativitas kita akan diperkaya. Kreativitas di sini adalah pola pikir gitu ya. Pola pikir kita tidak kuno lagi, tetapi semakin modern, semakin berakhlak tentunya ya, semakin berakhlak dan juga semakin dewasa di dalam memahami dunia ini. Lalu yang terakhir adalah mempercepat komunikasi, transaksi, dan produksi. Yang tadinya komunikasi yang lambat, harus menempuh perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari gitu. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi kita hanya hitungan menit gitu ya, jadi lancar gitu ya, jadi cepat. Yang tadinya kita mengirim berita, misalnya kita mengirim berita yang tadinya harusnya sekarang dikirim, besok baru sampai, tapi dalam saat ini dalam kemajuan teknologi, ketika kita mengirim berita, ketika kita mengirimnya hanya beberapa menit gitu ya, teman kita atau keluarga kita yang ada di jauh sana sudah bisa mengetahui berita apa yang kita kirimkan. Nah, itulah kemajuan teknologi di dalam bidang komunikasi dan transaksi produksi. Nah, inilah yang menjadi dampak-dampak positif dari teknologi. Dampak positif ini, teman-teman, bisa terwujud kalau manusia mengutamakan penghormatan kepada Tuhan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pastinya yang namanya aspek atau dampak positif ini, kalau kita lakukan dengan benar, itu harus mengutamakan penghormatan kepada Tuhan dan penghargaan terhadap martabat manusia, bukan untuk mengejek ataupun menghina kelompok-kelompok di luar sana ataupun individu-individu dari kemajuan teknologi kita. Malah kita berujar kebencian ya. Itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga kita pastinya akan lebih menghormati kepada Tuhan juga. Tuhan juga yang memajukan teknologi ini juga ikut ambil bagian ya dalam kemajuan teknologi, karena Tuhan sendiri yang menciptakan teknologi juga untuk semakin maju ya. Walaupun ada campur tangan manusia juga, tapi dengan seizin Tuhan, teknologi juga semakin maju. Oleh karena itu, penghormatan kepada Tuhan sangat diperlukan di dalam menjalani kehidupan ini dan menghadapi kemajuan yang namanya kemajuan teknologi. Lalu selanjutnya teman-teman, yang tadinya ada dampak positif, sekarang ada dampak negatif. Nah, di sini ada 4 dampak negatif ya. Yang pertama, kalau kita memahami kemajuan teknologi itu dari segi negatif, pastinya kita akan menjauhkan diri dari Tuhan. Dengan kemajuan teknologi itu, kita bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Lalu yang kedua, terjadi pergantian dari manusia ke mesin, yang berarti meningkatkan pengangguran. Nah, kalau misalnya sudah apa-apa semuanya sudah mesin gitu ya, manusia sudah tidak ada kerjaan lagi, berarti meningkatkan pengangguran. Ini aspek atau dampak dari teknologi yang secara negatif. Lalu pola pikir manusia berubah, yang ke mengidolakan teknologi, terkesan malas dan juga hanya bergantung pada teknologi. Nah, ini juga perlu diantisipasi teman-teman ya, dampak negatif, yaitu seolah-olah kita mengidolakan teknologi. Itu maksudnya kalau kita tidak pegang HP gitu ya, atau tidak menggunakan teknologi elektronik, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Terus habis itu dibangga-banggakan, seolah-olah teknologi itu yang
menjadi sumber hidup kita. Nah, itulah yang namanya mengidolakan teknologi. Lalu terkesan malas, apa-apa pokoknya ada teknologi pasti semua beres. Kita tidak perlu kerja, tidak perlu ngapa-ngapain, tidak perlu belajar gitu ya. Akhirnya teknologi yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai teknologi. Nah, apalagi yang ini bergantung pada teknologi. Kita tidak harus bergantung pada teknologi ya. Yang namanya kemajuan teknologi biar saja dia maju gitu ya. Tetapi kita juga jangan diperbudak atau dipermainkan, diperalat oleh teknologi itu, karena yang sejatinya yang menguasai adalah kita sebagai manusia. Nah, lalu yang terakhir adalah menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat, yang berarti orang yang menguasai teknologi akan menguasai sesamanya. Ini sangat gawat ya teman-teman ya. Ketika media sosial atau kemajuan teknologi dikuasai sekelompok orang yang nantinya berakibat tidak baik bagi sesamanya, menguasai sesamanya. Jadi ketika orang sudah menguasai teknologi, dia akan menguasai sesamanya, dalam artian dia tidak respect lagi, tidak hormat lagi kepada sesamanya, karena penggunaan teknologinya itu sudah dikuasai oleh sikap-sikap yang tidak baik gitu ya. Jadi kita kan juga ingat ya, misalnya ada hate speech gitu ya, itu ujaran-ujaran kebencian itu adalah pengaruh negatif atau dampak negatif dari penggunaan kemajuan teknologi. Jadi artinya itulah yang membuat menguasai, di sini maksudnya menguasai sesamanya itu adalah ujaran-ujaran kebencian yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali oleh kita sebagai pengguna teknologi terhadap sesama kita. Nah, itu kita perlu antisipasi, perlu mewaspadainya supaya dalam kemajuan teknologi dampak negatif ini tidak terjadi. Dan kembali lagi ke yang awal tadi ya teman-teman ya, menjauhkan manusia dari Tuhan. Ini juga jangan sampai terjadi ya. Karena dengan kemajuan teknologi kita sudah tidak ke gereja gitu ya. Wah, ya udahlah kita internet aja gitu ya. Atau juga kita sama-sama beribadah. Nah, tidak seperti itu juga ya. Tetapi yang namanya teknologi itu bukan seperti itu. Yang namanya teknologi ketika kita melakukan peribadahan ya kita juga tetap ke gereja lah. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan kita untuk bersekutu di gereja. Contohnya dalam akhir-akhir ini terjadi wabah COVID-19 misalnya. Nah, itu pengecualian ya teman-teman ya, pengecualian. Tetapi kalau misalnya kita tidak ada apa-apa gitu ya, normal-normal saja, ya jangan juga karena kemajuan teknologi, dengan alasan kemajuan teknologi kita tidak pergi ke gereja gitu ya teman-teman ya. Ini semoga bisa jelas gitu ya, karena menjauhkan manusia dari Tuhan itu pengaruh yang negatif dari kemajuan teknologi. Dampak negatif ini terjadi karena karakter manusia itu sendiri, yaitu selalu mengandalkan hal-hal yang praktis dan tidak mau berlelah untuk mencapai tujuannya. Teknologi dapat juga menjadi berhala, ya, menjadi berhala, sehingga menggeser posisi Tuhan sebagai yang utama serta dapat meniadakan nilai-nilai Kristiani yang alkitabiah. Nah, tadi ya, menjadi berhala, penekanannya di sini. Jadi teknologi menjadi berhala. Ini tadi yang mengidolakan teknologi nih. Jadi teknologi itu seolah-olah dialah Tuhannya, ya, Tuhan dalam tanda kutip, gitu ya, teknologi. Jadi bukan Tuhan yang memang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhannya, tetapi yang menjadi Tuhannya adalah teknologi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Dan sampai menjauhkan diri dari Tuhan dan juga udah tidak menyembah Tuhan lagi, malah menyembah teknologi, malah menyembah HP kita, menyembah laptop kita, dan juga menyembah internet. Apa yang dikatakan internet adalah suatu kebenaran gitu ya. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Itulah pengaruh negatif. Kita harus dapat menyeleksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, inilah dampak negatif dari penggunaan teknologi. Selanjutnya, teknologi sarana untuk kebenaran. Nah, ini seharusnya kita sebagai orang Kristen menggunakan teknologi untuk sarana kebenaran, ya teman-teman ya. Di sini ada Amsal pasal 1 ayat 5.
di dalam Amsal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar kita terus mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Oleh karenanya, pemanfaatan teknologi secara benar sangat diperlukan pada zaman sekarang ini. Dalam firman Tuhan juga Amsal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa kita juga harus mengembangkan diri melalui kemajuan teknologi ini. Dengan cara mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Dengan cara bagaimana teman-teman ya? Dengan cara kita harus menggunakan teknologi sebaik-baiknya dan secara benar gini ya. Kata kuncinya adalah secara benar, secara baik, tidak mengejek, tidak menghina, tidak mengata-ngatai, tidak istilahnya menyalahkan orang lain di dalam teknologi atau dalam penggunaan media sosial gitu ya. Nah, inilah yang harus menjadi tugas kita sebagai orang Kristen. Artinya kita boleh mengembangkan teknologi, mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian menggunakan sarana teknologi. Itu semua dilakukan untuk kebenaran, bukan untuk keburukan atau untuk menyalahkan dan lain sebagainya. Dan yang poin selanjutnya adalah gereja. Di sini gereja juga harus tetap menjadi acuan untuk membangun, mengembangkan dan memajukan teknologi. Jadi di sini peranan gereja juga harus nampak di dalam membangun dan mengembangkan, memajukan teknologi. Jadi gereja juga tidak alergi atau tidak apatis begitu ya tentang kemajuan teknologi. Namun gereja juga ikut ambil bagian di dalam membangun dan mengembangkan teknologi tersebut. Selain itu, generasi milenial itu siapa? Generasi milenial ya kita semua ya teman-teman ya, juga harus tetap bersikap terbuka terhadap kemajuan teknologi ya. Kita juga harus menerima kemajuan teknologi ini sebagai berkat yang berasal dari Tuhan. Tetapi juga perlu disadari bahwa teknologi ini kita juga harus melakukannya atau menggunakannya juga dengan baik gitu ya, tidak seperti yang sebelumnya saya katakan. Lalu setelah itu Kejadian pasal 1 ayat 28 dan pasal 2 ayat 15 juga menerangkan bahwa orang Kristen juga dapat menguasai teknologi ya. Kalau Kejadian 1 ayat 28 itu ya dibilang bahwa manusia harus berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, menguasai ya. Jadi artinya kita menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara itu maksudnya adalah menguasai dunia ini gitu ya. Bukan kita yang dikuasai, namun sebaliknya kitalah yang menguasai dunia ini. Saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan yang selanjutnya adalah Kejadian 2 ayat 15. Di situ dibilang Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk memisahkan, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita juga diperintah oleh Tuhan, yaitu kita juga harus menguasai dan juga mengusahakan dunia ini. Melalui apa? Melalui tadi kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, Tuhan memerintahkan kepada manusia bahwa kuasailah dunia ini dan usahakanlah dunia ini. Tuhan memberikan teknologi yang baik, teknologi yang maju untuk mengusahakan dunia, untuk menjadi sarana kebenaran, bukan untuk yang lain-lainnya atau yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Dan juga bersikap kritis dan juga tetap bersikap kritis untuk menilai, memilih dan terlibat langsung di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas dalam menjalaninya, lalu kemajuan teknologi, pastinya kita akan dipimpin oleh Tuhan. Dan juga kita harus berani untuk bersikap kritis, menilai, memilih, dan terlibat langsung dalam proses kemajuan teknologi ini.
Selanjutnya atau slide yang selanjutnya masih dalam teknologi sarana untuk kebenaran. Supaya orang Kristen tidak terjebak dalam pencampur adukan iman Kristen dengan kepercayaan lainnya, maka orang Kristen hendaknya yang pertama memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, memiliki sikap netral, tidak ada unsur kepentingan tertentu, agar dapat menilai secara objektif. Memilih landasan iman yang kokoh untuk menilai dengan benar sesuai dengan iman Kristen. Tanggap terhadap perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, di sini kemajuan teknologi juga berperan aktif ya dalam membangun moral atau karakter dari manusia, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Kita juga harus dengan adanya kemajuan teknologi sebagai sarana kebenaran, kita juga harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, kita juga harus netral ya, teman-teman. Maksudnya netral itu tidak memihak siapapun gitu. Sikap netral di sini sangat penting karena dalam menggunakan teknologi itu harus tidak ada kepentingan ya. Maksudnya tidak ada konflik of interest gitu ya. Tidak ada konflik kepentingan untuk menggunakan sarana teknologi ini, supaya di dalam menjalaninya kita juga bisa menilai secara objektif. Kalau misalnya ada penggunaan teknologi yang salah, kita juga harus berani untuk bersikap menyatakan bahwa itu salah gitu ya. Kalau misalnya benar, ya kita juga harus katakan benar. Itu maksudnya secara objektif. Kalau misalnya ada penggunaan teknologi yang tidak semestinya, kita juga harus melaporkan itu. Jangan takut ya teman-teman ya, karena kita di sini mempunyai sikap netral. Kita tidak ada kepentingan kok untuk melaporkan gitu ya. Yang penting kita adalah menggunakan teknologi secara benar. Lalu memiliki landasan iman yang kokoh. Nah, landasan iman yang kokoh ini juga harus diperlukan bagi kita sebagai orang Kristen untuk menilai yang benar sesuai dengan iman Kristen. Kalau misalnya ada penggunaan teknologi sebagai sarana yang bertentangan dengan iman Kristen, ya tidak perlu kita ikuti ya teman-teman ya. Kita cuekin aja begitu ya. Artinya nggak usah ditanggapi lah di dalam menjalani kehidupan ini. Ada teknologi di sana, ada yang menggunakan teknologi cuman untuk mengejek dan juga menghina orang-orang lain gitu ya. Nah, itu tidak usah kita ikuti ya. Dan kita juga tidak usah ikut campur dengan hal itu. Yang penting kita memiliki landasan iman yang kokoh supaya kita bisa menilai yang benar. Kalau misalnya kita itu tahu itu udah salah, ya nggak usah diikutin. Yang penting kita stay dalam jalan kita lurus dalam menggunakan teknologi secara benar dengan sesuai landasannya dengan iman Kristen. Lalu yang terakhir adalah tanggap terhadap perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, jangan juga apatis gitu ya, tidak mau tahu tentang perkembangan kebudayaan. Ini sangat juga diperlukan ya teman-teman ya. Artinya perkembangan kebudayaan itu semakin hari juga semakin berkembang. Artinya ketika kita menggunakan teknologi, dengan kemajuan teknologi kita juga bisa mengetahui perkembangan kebudayaan di negara kita, ataupun kita juga mengetahui perkembangan kebudayaan di negara-negara yang lain. Lalu kita juga akan menambah pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga kita pastinya akan semakin bertambah seiring dengan penggunaan sarana teknologi sebagai kebenaran. Tuhan Yesus juga menjadi teladan dalam menghadapi pembaruan dan perubahan tanpa pernah kembali melihat ke belakang. Dengan memandang ke depan, menerima semuanya tanpa mengubah kebenaran yang sejati dan tanpa kompromi dengan pandangan duniawi. Nah, ini teladan dari Tuhan Yesus juga artinya adalah begini teman-teman ya. Tuhan Yesus menghadapi perubahan atau pembaruan ya. Di sini juga Tuhan Yesus juga menerima perubahan kemajuan teknologi yang ada pada waktu itu, sehingga Tuhan Yesus juga bisa mengantisipasi dan juga bisa mewaspadai penggunaan teknologi yang salah.
dengan memandang ke depan, menerima semuanya, dan tanpa mengubah kebenaran yang sejati. Jadi artinya ketika kita menggunakan teknologi, yang namanya kebenaran sejati juga jangan juga diselewengkan, jangan juga dibelokkan. Mentang-mentang teknologinya canggih gitu ya, yang namanya kebenaran diplesetkan, dibengkokkan. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Yang namanya kebenaran yang sejati yaitu dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, tidak usah dibengkokkan atau tidak usah dilencengkan, dipelencengkan, dipelintir di sana kemari gitu ya. Walaupun teknologi yang canggih bukan berarti bisa merubah apa yang disebut kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu apa? Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri, dan yang kedua adalah firman-Nya dalam Alkitab. Itu udah tidak bisa dirubah-rubah lagi teman-teman ya. Ini nggak usah dirubah-rubah lagi nih, udah harga mati lah ibaratnya kayak gitu ya. Istilahnya yang namanya kebenaran sejati bukan berarti bisa diubah dengan sedemikian rupa oleh teknologi yang canggih. Tidak seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, jadilah surat yang terbuka. Nah, ketika kita dalam era digital sekarang ini, di era teknologi informasi yang semakin canggih, kita juga harusnya bisa menjadi surat yang terbuka. Artinya surat yang terbuka artinya adalah kita menampakkan diri kita yang sesuai dengan ajaran-ajaran Kristen, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 menerangkan bahwa sebagai pengikut Kristus, sudah sepatutnya kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang nampak dan dapat dibaca oleh orang banyak. Dengan begitu, apa yang kita lakukan merupakan cerminan dari kehidupan Kristus. Jadi, manfaatkanlah kemajuan teknologi sekarang ini supaya menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi saluran berkat bagi semua orang. Jadi bukan menjadi saluran yang aneh-aneh, menjadi saluran yang menghina ataupun mengata-ngatai yang tidak bagus kepada orang lain begitu ya. Tidak seperti itu, tetapi kita menjadi surat Kristus yang terbuka dan juga dapat dibaca oleh orang banyak. Dapat dibaca oleh orang banyak ini juga berkaitan dengan kemajuan teknologi. Yang tadinya kita nggak bisa bermedia sosial, sekarang sudah bisa bermedia sosial. Oleh sebab itu kita bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, ketika kita sudah bisa dibaca oleh orang banyak karena kemajuan teknologi tersebut, maka perilaku kita harus apa teman-teman? Harus mencerminkan ini ya, mencerminkan kehidupan Kristus. Jadi jangan sampai ketika kita sudah bisa dibaca sebagai oleh orang banyak gitu ya, tetapi yang kita cerminkan, kita tampilkan bukanlah kehidupan Kristus yang mulia itu, yang baik itu, tetapi malah kehidupan duniawi yang penuh dengan dosa. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya, sekali lagi, dengan adanya kemajuan teknologi, bukanlah dosa yang ditampilkan ya, bukannya dosa perbuatan kita yang berdosa yang ditampilkan, tetapi perbuatan dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas 8 ayat 16-17 ini juga merupakan perumpamaan tentang pelita ya, menjelaskan bahwa sebagai orang percaya hendaknya menampilkan perbuatan baik seperti Yesus, bukan perbuatan yang bertentangan dengan firman-Nya seperti yang tadi saya sudah bilang. Sebab tidak ada satupun yang tidak terlihat, semuanya pasti akan nampak, perbuatan baik ataupun perbuatan yang jahat. Semua itu bergantung pada diri sendiri. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ya, yang saya ingin tekankan di sini adalah segala sesuatu itu tidak ada suatu pun yang tidak terlihat. Semuanya terlihat. Semuanya pasti nampak, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jahat ya. Jadi kita mau pilih mana? Kita mau menampakkan perbuatan kita yang baik atau perbuatan kita yang jahat? Nah, pastinya perbuatan kita yang baik ya. Kalau misalnya kita memilih untuk menampilkan perbuatan kita yang baik, pastinya kita harus berlandasan pada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga pada firman-Nya di Alkitab. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, maksudnya jadilah surat Kristus yang terbuka atau jadilah surat yang terbuka di sini adalah di dalam menjalani kehidupan, manfaatkanlah kemajuan teknologi yang ada supaya kita bisa dilihat banyak orang, perbuatan yang baik dan yang bermanfaat, yang berfaedah sesuai dengan firman
dan Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita di bagian akhir dari uraian kita, yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini ada beberapa ya teman-teman ya. Saya akan mulai yang pertama, terdapat dampak positif dan negatif dalam penggunaan teknologi. Oleh sebab itu kita juga perlu kecermatan dan kewaspadaan dalam menggunakannya. Yang tadi kita awal slide tadi ya, ada positif, dampak positif, ada dampak negatif. Nah, menghadapi dampak positif dan dampak negatif ini, kita juga harus perlu kecermatan dan kewaspadaan. Kita juga harus memilah gitu ya, mana yang dampak positif dan negatif. Harusnya bisa ya teman-teman ya, kalau misalnya kita sudah berdasar atau melandaskan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita, pastinya kita akan bisa memilih tuh mana yang dampak positif dan dampak negatif. Sekaligus kita juga perlu cermat dalam melakukan atau melaksanakan aktivitas kita dalam kemajuan teknologi. Lalu kesimpulan yang berikutnya adalah menggunakan teknologi hanya untuk sarana kebenaran dan menyebarkan kabar baik. Nah, ini kesimpulan yang kedua ini artinya adalah ketika kita melakukan menggunakan teknologi, kita juga harus menyampaikannya itu sebagai sarana kebenaran dan menyebarkan kabar baik. Sarana kebenaran ini artinya adalah semuanya yang bersifat kebenaran ya, artinya yang bukan berita-berita bohong, bukan berita-berita yang tidak benar, tetapi kebenaran di sini adalah apa yang kita sampaikan adalah yang jujur, yang dari dalam hati kita, tidak diplesetkan, tidak diselewengkan gitu ya. Dan juga menyebarkan kabar baik. Nah, kabar baik ya, bukan kabar buruk ataupun penghinaan dan lain sebagainya. Jadi menggunakan teknologi itu adalah untuk menyebarkan kabar baik dan menjadi sarana kebenaran, bukan berarti kita tidak memberitakan atau menyebarkan berita yang kurang baik gitu ya, tetapi ini kita dalam sarana kebenaran adalah kita harus berlandaskan pada firman gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah melalui pemanfaatan teknologi, kebesaran nama Tuhan disebarkan, yaitu dengan menjadi surat Kristus yang dapat dibaca orang, atau dalam kata lain, karakter seperti Kristus. Nah, inilah melalui pemanfaatan teknologi ini, bukanlah, sekali lagi, bukan berita-berita bohong, berita-berita yang kurang baik didengar, tapi kita memanfaatkan penggunaan teknologi ini demi kemuliaan Tuhan, demi kebesaran nama Tuhan, supaya kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca orang banyak dan menjadi karakter seperti Kristus. Inilah yang menjadi kesimpulan yang ketiga, bahwa apapun yang kita lakukan dalam pemanfaatan teknologi bukan sekedar nama kita saja yang ditonjolkan, tetapi kebesaran nama Tuhanlah yang harus dikedepankan di dalam menjalani aktivitas penggunaan teknologi ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai orang Kristen juga harus berlaku seperti Kristus, menjadi seperti Kristus, karakter seperti Kristus. Memang sulit ya teman-teman, tetapi kita harus berupaya, terus berusaha untuk menjadi seperti Kristus yang baik, yang berakhlak mulia. Pokoknya karakter yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang akan kita sebarkan, yang akan kita perlihatkan kepada semua orang. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau seperti Kristus? Pasti mau ya, karena yang namanya pengikut, kita harus meneladani sang guru agung kita, yaitu guru agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah penjelasan saya tentang pelajaran atau belajar pendidikan agama Kristen pada kesempatan kali ini.
Dan apabila teman-teman masih bingung ataupun kurang jelas, silakan komen di bawah untuk mengajukan pertanyaan. Apa saja pertanyaan yang teman-teman sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum menutup video ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami dalam pelajaran atau pembelajaran pendidikan agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya apa yang kami pelajari mengenai teknologi untuk kesejahteraan dapat juga kami boleh pahami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini video kali ini yang saya ingin bagikan pada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi dapat juga boleh dimengerti, dipahami dengan baik, dan juga boleh bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan silakan menunggu untuk video-video yang selanjutnya tentang pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 11 SMK. Terima kasih. Shalom.